Sore teman-teman, kali ini aku mau sharing tutorial gimana caranya bikin project pakai Spring Boot. Jadi pertama-tama kita buka web start.spring.io, kemudian bakal muncul tampilan seperti ini. Untuk project teman-teman bisa pilih Maven Project. Kemudian untuk language-nya teman-teman bisa pilih Java, kemudian Spring Boot version-nya itu secara default bakal dipilihin pakai versi yang stabil. Jadi pakai versi kalau sekarang 2.4.5. Kemudian di project metadatanya itu bisa kita isi misalkan dengan com.tribudiono93. Ini bebas ya teman-teman, bisa pilih. Kalau berdasarkan standar konvensi name-nya itu diisi dengan nama perusahaannya. Kemudian artifak, nama aplikasinya ini aku kasih starter app. Bebas di sini teman-teman mau ngasih misalkan finance service, kemudian blog API misalkan gitu juga bisa. Di sini aku pilih starter app. Oke, kemudian packagingnya itu dipilih jar. Kemudian untuk Java versionnya aku pilih yang versi 8. Oke, kemudian kita pindah ke bagian dependensi. Kita klik add dependensi. Untuk basicnya itu cukup sebenarnya dengan Spring Web. Kemudian satu lagi Spring Boot DevTool. Jadi Spring Web ini dependensi yang bisa kita pakai untuk bikin web aplikasi RESTful API. Kemudian dia pakai Apache Tomcat sebagai web servernya. Nah kalau Spring Boot DevTool ini kita pakainya itu dia untuk auto restart. Jadi misalnya kita ada ngubah di code-nya itu langsung auto restart dari dependensi ini. Ini sangat ngebantu banget ya kalau kita lagi development di lokal. Oke, dua ini aja cukup. Kemudian kita generate. Nah, hasil downloadnya adalah file zip. Kita buka aja file zipnya. Kemudian kita ekstrak. Nah, ini aku taruh di folder download. Oke, udah. Kemudian aku pakai Eclipse ya teman-teman ya buat IDE-nya. Kemudian yang perlu kita lakuin adalah klik file, kemudian pilih import. Nah, pilih yang Maven, kemudian existing Maven project. Kita klik next, kemudian di bagian root directory-nya kita pilih file yang udah kita ekstrak tadi. Nah, kita hanya perlu di root directory-nya doang. Kemudian secara otomatis Maven bakal baca pom.xml-nya, kemudian kita klik finish. Oke, kita bisa lihat, oh udah selesai. Tadi ada ada progresnya di sebelah kanan bawah. Itu progress dari import project. Kalau misalnya teman-teman pertama kali bikin Spring Boot project biasanya itu dari Maven-nya bakal downloadin dulu si dependensinya ini. Jadi misalkan Spring Boot Starter Web, kalau belum ada dia di download dulu, sama juga yang Spring Boot DevTool. Oke, secara struktur foldernya untuk project Spring Boot seperti ini. Ada src main Java, ini nanti bakal keisi dengan file-file Java yang kita coding. Kemudian src main resource, nanti di sini ada file konfigurasi dari si Spring Boot-nya sendiri. Kemudian di sini ada starter application. Ini adalah file yang pertama kali dieksekusi ketika si Spring Boot ini jalan. Nah, untuk sampel kita bikin satu controller. Pertama kita bikin package-nya dulu. Kita bikin package controller.
Kemudian kita bikin kelasnya. Kita bikin greeting controller. Oke. Hal yang perlu kita tambahin pertama adalah REST controller. Kemudian kita tambahin annotation request mapping. Ini untuk root path dari controllernya. Biasanya ada REST v1 greetings. Oke. Kita bikin satu controller, respon entity, greeting. Nah, kita return respon entity HTTP statusnya kita kasih 200 oke. Kemudian body-nya kita kasih string aja, selamat datang. Oke, kemudian untuk endpoint-nya kita bikin menggunakan get method. Jadi untuk endpoint-nya mungkin perlu kita tambahin gini. Greeting halo. Welcome, sorry. Nah, jadi nanti untuk endpoint-nya kita bisa panggil dengan alamat REST v1 greeting/welcome. Oke, sekarang kita coba dengan klik kanan di project-nya, kemudian pilih run as, kemudian pilih Spring Boot App. Nah, kalau di teman-teman itu belum ada pilihan Spring Boot App, itu pastikan teman-teman udah install Spring Tool Suite. Cara installnya gimana? Nah, teman-teman bisa klik help, kemudian ke Eclipse Marketplace. Masih loading. Kita tunggu dulu. Oke, kemudian di bagian searchingnya ini teman-teman ketik aja pakai kata kunci Spring, kemudian klik enter. Nah, di sini ada Spring Tools 4, maka Spring Tools Suite 4, kemudian di sini ada juga Spring Tools 3. Nah, kita pilih yang Spring Tools 4. Nah, kalau teman-teman belum install, nanti buttonnya bakal kayak gini ya. Ini karena aku udah install, makanya jadi begini. Nanti tinggal di accept aja license-nya, setujuin, kemudian klik install. Oke, balik lagi ke Spring Boot-nya. Kita klik kanan, kita run as, kemudian kita pilih Spring Boot App. Nanti bakal lihat ya prosesnya di konsol. Oke, kayaknya ini gagal. Kemudian deskripsinya adalah web server failed to start. Port 8080 was already in use. So, artinya ini port 8080-nya udah dipakai sama aplikasi lain. Jadi aku perlu ganti portnya ke 8889. Application, teman-teman bisa ngubahnya di sini ya, di src main resources application.properties. Cuman secara default dia pakai port 8080. Oke, kita lanjut lagi. Kita klik kanan di projectnya, pilih run as, pilih Spring Boot App. Oke, ini udah jalan. Tomcat started on ports 8889. Ya, kita bisa tes dari Postman. Kalau teman-teman belum ada aplikasinya, bisa diinstal. Kemudian kita lihat ya, endpoint-nya adalah REST v1 greetings, kemudian welcome.
Nah, yang pertama kita tambahin dulu alamat dari servernya yang jalan, karena kita jalanin di lokal itu kita isi dengan 127.0.0.1 atau localhost, kemudian titik 2 port aplikasinya yaitu 8889. Kemudian untuk endpointnya kita bisa pakai REST v1 greetings, satu lagi welcome. Kemudian kita klik send. Oke, ini bisa ya teman-teman. HTTP statusnya 200, kemudian string responnya adalah selamat datang. Nah, tadi kan kita nambahin dependensi Spring DevTools ya. Itu fungsinya untuk auto restart. Jadi misalkan kita ganti message-nya, terus aku save ya ini aplikasinya. Aku save filenya, sorry. Nah, teman-teman lihat di konsolnya itu dia langsung auto ke restart. Kemudian kita uji, hit lagi EP-nya. Nah, pesannya udah ganti ke welcome. Oke, sekian dulu untuk tutorial bikin project Spring Boot. Terima kasih.